Selamat pagi anak mom sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Kita kembali ke mata pelajaran teknologi perkantoran yang masih dibawakan oleh Mem Trilolanika Brukaro. Oke, kita masuk pembelajaran kita hari ini dengan materi kantor virtual. Tapi terlebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mem ya nak. Let's check it out. Kantor virtual atau virtual office. Definisinya apa ya? Kantor virtual adalah kantor yang keberadaannya dapat di mana saja tergantung dari pegawainya, atau istilahnya kantor maya. Dengan kata lain, di mana pegawainya tidak harus bekerja di kantor resmi atau pekerjaannya dapat diselesaikan di mana saja. Meskipun begitu, kantor virtual harus tetap terhubung dengan kantor resmi melalui komunikasi, yaitu komunikasi internet. Gunanya apa? Ini untuk menjaga profesionalisme bisnis. Kemudian, unsur yang harus ada di kantor virtual adalah gedung. Jadi gedung ini maksudnya walaupun itu disebut kantor virtual, kantor tersebut juga harus memiliki gedung. Jadi, jaringan internet ditambah dengan gedung secara formalitas akan menghasilkan yang namanya kantor virtual, atau orang-orang yang bekerja di kantor atau pekerjaan yang berhubungan dengan jaringan internet. Dari situ kita sudah dapat menyimpulkan apa pengertian dari kantor virtual ya nak. Kemudian kita akan mempelajari karakteristik dari kantor virtual. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ciri-ciri dari sebuah kantor virtual, atau apa saja yang membuat kita tahu bahwa suatu itu adalah kantor virtual. Yang pertama ialah melintasi batas. Maksudnya melintasi batas adalah kantor virtual membuat orang menjadi lebih fleksibel melakukan pekerjaannya. Maksudnya apa? Misalnya orang-orang yang terpisah tempat, terpisah daerah, terpisah provinsi, bahkan terpisah benua. Jadi, dengan kantor virtual akan memudahkan orang-orang tersebut melakukan komunikasi. Yang kedua adalah SDM. Maksudnya SDM, orang-orang yang bekerja di kantor virtual akan bisa lebih mudah untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi, SDM yang ada di kantor virtual dapat bekerja dengan lebih fleksibel. Yang ketiga adalah wilayah yang tersebar. Maksudnya wilayah tersebar adalah peningkatan dari pendapatan itu berjalan atau berbanding lurus dengan semakin lebarnya wilayah unit pekerjaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan KFC, dia memiliki banyak anak cabang, misalnya di Amerika, di Indonesia, di Irlandia, dan yang lain-lainnya. Yang keempat adalah anggota yang tidak tetap. Kenapa anggotanya tidak tetap? Hal ini didukung karena di kantor virtual orang tidak dipaksa untuk saling berjumpa dan tidak dipaksa untuk pergi ke kantor. Jadi itulah karakteristik dari kantor maya atau kantor virtual. Kemudian kita akan mempelajari mengenai kelebihan dan kekurangan dari kantor maya atau kantor virtual. Jadi apa-apa saja, apa yang lebih banyak kelebihannya atau kekurangan dari kantor virtual. Kelebihannya, apa-apa saja sih kelebihan dari kantor maya atau kantor virtual? Yang pertama adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi di kantor maya terbilang lancar. Hal tersebut dikarenakan di kantor maya tidak memiliki waktu yang tentu untuk pekerjaan. Jadi setiap waktu adalah untuk bekerja. Yang kedua, kurangnya biaya peralatan. Maksudnya apa? Karena sedikitnya orang yang bekerja di kantor maya sehingga memerlukan sedikit alat
alat administrasi. Yang ketiga, kurangnya biaya fasilitas. Ini jelas karena tidak memiliki kantor atau kantor hanya sebagai formalitas, membuat penggunaan AC dan ruangan juga berkurang. Yang keempat adalah kurangnya PHK. Kenapa kurang PHK? Karena di kantor Maya, orang-orang bisa lebih bebas dalam bekerja, sehingga orang akan memiliki kepuasan dalam bekerja. Yang kelima, kontribusi sosial. Maksudnya, orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk bekerja ke kantor bisa bekerja lebih baik di rumah sehingga bisa membantu keluarganya. Jadi apa saja sih kekurangannya dari kantor Maya? Yang pertama adalah rasa tidak memiliki. Maksudnya, karena sedikitnya waktu kita berjumpa dengan orang di kantor, kita merasa kantor tersebut bukan milik kita atau menjadi tidak bagian kita. Yang kedua, takutnya kehilangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan kebanyakan pekerjaan kantor dilakukan oleh komputer, sehingga kadang manusia menjadi merasa kurang bermanfaat di sini. Yang ketiga adalah semangat kerjanya kurang. Kenapa kurang? Karena tidak diawasi. Jadi, ada beberapa orang yang memang bekerja harus diawasi, sehingga dia tidak semangat ketika tidak diawasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah ketegangan di dalam keluarga. Hal ini dikarenakan pekerjaan kantor dibawa ke rumah, sehingga pekerjaan semakin terasa banyak apabila dilaksanakan di rumah. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana memaksimalkan kantor Maya. Di sini kita akan mengetahui cara menerapkan kantor virtual atau kantor Maya di kehidupan sehari-hari. Kenapa hal ini menjadi penting? Hal ini karena kantor Maya sering dianggap sebelah mata karena tidak memiliki gedung fisik yang nyata seperti kantor konvensional yang lainnya. Bagaimana cara memaksimalkannya? Yang pertama adalah menyediakan sumber daya komputer. Jadi di sini menyediakan sumber daya komputer, kantor Maya harus menyediakan komputer yang baik yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas kantor virtual atau kantor Maya. Jadi, kenapa komputernya harus yang baik? Ini akan menunjang pekerjaan kantor atau orang yang bekerja di dalam kantor tersebut. Yang kedua, menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi. Istilah lainnya, jaringan komputer di suatu kantor harus jelas dan juga tidak terhambat. Kenapa? Kalau jaringan komputer yang dimiliki kantor tidak baik, itu akan mengganggu pekerjaan kantornya. Jadi harus dipastikan jaringannya lancar ya. Yang ketiga, harus menyediakan perlengkapan non-komputer. Maksudnya non-komputer, walaupun di kantor Maya atau kantor virtual tidak diharuskan memiliki ruang kerja seperti kantor konvensional lainnya, kantor Maya juga harus menyediakan ruangan kantor, setidaknya ruangan secara formalitas yang memiliki peralatan non-komputer, misalnya sofa, kursi, meja, dan yang lain-lainnya. Yang keempat, kantor Maya atau kantor virtual harus menyediakan kelengkapan untuk panggilan konferensi. Maksudnya konferensi telepon adalah panggilan telepon yang menghubungkan beberapa orang sekaligus. Contohnya, apabila kalian panggilan telepon WA, kalian bisa melakukannya untuk beberapa orang. Yang kelima, di kantor virtual harus membuat jadwal pertemuan rutin atau pertemuan reguler.
Walaupun di kantor maya kita tidak diharuskan untuk berjumpa, tapi setidaknya dalam pekerjaan kantor kita harus berjumpa minimal terjadwal. Contoh, seminggu sekali, sebulan sekali, atau beberapa bulan sekali. Gunanya untuk meningkatkan keakraban dan kerjasama antara karyawan. Dan yang terakhir, di kantor virtual, pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan urutan-urutan secara teratur, atau istilahnya melakukan pekerjaan secara rutin. Kenapa? Karena kalau pekerjaannya tidak dilakukan secara rutin, maka pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik. Mengharap kalian mengerti ya nak mengenai kantor virtual yang sudah kita bahas. Oke, untuk tugas kita minggu ini, yang pertama, apakah pengertian dari belajar daring? Yang kedua, apakah kelebihan dari belajar daring? Dan yang ketiga, apakah kekurangan yang kalian rasakan saat melaksanakan pembelajaran daring? Oke, pembelajaran kita sampai sini. Sampai jumpa minggu depan. Dah.